Pemirsa, sempat padam pagi tadi, api kembali membakar belasan kapal di Pelabuhan Pelindo 3, Tegal, Jawa Tengah. Sementara di Gresik, Jawa Timur, kebakaran juga melanda 200 lapak di Pasar Sedayu. Api kembali berkobar saat petugas gabungan dari PT Pelindo 3, Polisi, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal sedang melakukan pendinginan belasan kapal yang sebelumnya terbakar selama 21 jam di Pelabuhan Pelindo 3, Tegal, Jawa Tengah. Kobaran api ini tiba-tiba muncul dari sebuah bangkai kapal terbakar yang sebelumnya sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran dipicu bara api sisa kebakaran yang menyambar tangki bahan bakar solar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran kembali dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak lama berselang, setelah bahan bakar solar habis terbakar, api bisa dipadamkan. Jadi pada hari ini kita masih fokus di dalam proses pendinginan. Semua kapal sudah dapat kita kendalikan apinya, namun kita tetap mewaspadai di antara kapal-kapal tersebut masih ada sisa bahan bakar yang tersimpan, sehingga kita pastikan untuk pendinginan tetap menjadi prioritas dalam kegiatan kita satu hari ini. Kemudian setelah segera diamankan lokasi ini, kemudian akan kita lakukan olah TKP. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan beberapa pemilik kapal yang kapalnya menjadi korban dan mereka menyaksikan peristiwa ini. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu kapal. Olah TKP akan dilakukan setelah proses pendinginan selesai. Tim pemadam kebakaran dari PT Pertamina dikerahkan untuk memadamkan api menggunakan foam khusus agar api tidak kembali berkobar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Api berasal dari kios di deretan timur Pasar Sedayu, Gresik, Jawa Timur pagi tadi. Warga dan petugas pemadam kebakaran Gresik bergotong royong padamkan api. Namun proses pemadaman memakan waktu 4 jam karena terbatasnya suplai air di sekitar pasar. Itu apa? Untuk kendala berair. Hanya kendala air. Ya. Berapa jam tadi Pak? Sampai berapa jam pemadaman? Untuk kendala 6 jam. Oh 6 jam ya? Untuk padamnya itu kurang lebih dari 2 jam. Pemirsa, diduga tidak paham jalan, bus jurusan Jambi hancur setelah menerobos kolong flyover di Padang Panjang, Sumatera Barat. 17 penumpang terluka, sedangkan sopir bus melarikan diri. Bus Sisi Roknauli jurusan Jambi hancur setelah memaksa melewati kolong flyover Padang Panjang, Sumatera Barat pagi tadi. Dugaan sementara, pengemudi tidak paham jalan dan mengarahkan bus ke dalam kota lewat kolong flyover. Pengemudi juga tidak mengetahui dengan pasti ketinggian flyover sehingga bus menerobos kolong flyover. Akibatnya, bagian atas bus hancur, sedangkan Manalu, supir bus Sisi Roknauli, melarikan diri. Untuk sopir, karena ini sopir 2 tidak tahu rute jalan yang dilalui. Jadi untuk kendaraan bus dan untuk masuk ke terminal, jadi terminal lalu flyover di atas, tidak melalui kota. Ini mungkin sopir tidak tahu. Manalu adalah supir cadangan bus menggantikan supir utama yang saat kejadian sedang beristirahat di belakang bus. Akibat kejadian ini, 17 penumpang terluka. 10 dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, sedangkan 7 orang dibawa di RSUD Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Penganiayaan seorang oknum guru kepada muridnya di SMP Negeri 49 Surabaya viral di media sosial. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi. Video berdurasi 3 detik ini merekam penganiayaan seorang oknum guru kepada siswa kelas 8 SMP 49 Surabaya. Oknum guru JK menampar dan membenturkan kepala korban ke papan tulis akibat salah menjawab soal yang diberikan sang guru. Video ini pun viral di media sosial. Orang tua korban yang tak terima melaporkan aksi kekerasan ini ke polisi. Kejadiannya itu si anak ini
disuruh maju, kemudian membacakan sebuah jawaban, itu nggak tepat, kemudian si anak memberi jawaban yang agak dengan nada tinggi, sudah tahu jawabannya salah kok disuruh membenarkan. Nah setelah itu terjadi pemukulan. Kita akan cek apakah ada nggak perbuatan-perbuatan yang serupa yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya yang saat ini sedang kami tangani. Kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat memakan korban jiwa. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.